Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami dan selamat menonton. Kali ini kita akan mengkisahkan tentang sahabat Rasulullah, yakni Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Adalah seorang anak kecil yang sangat pemberani. Zaid bin Sabit bin Ad-Dahhak Al-Ansari, ia berasal dari Bani Najjar yang merupakan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Saat Rasulullah tiba di Madinah, kondisi Zaid kala itu adalah seorang anak yatim. Ayahnya wafat pada perang Bu'ath di tahun pertama Hijriah. Usai Zaid tidak lebih dari 11 tahun, ia memeluk Islam bersama keluarganya. Sewaktu kecil, ia bersama orang-orang dewasa berangkat menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk turut serta dalam perang Badar. Tetapi Rasulullah tidak mengizinkannya karena ia terlalu muda dan badannya pun masih kecil. Tidak menyerah karena ditolak saat perang Badar. Saat Rasulullah menyiapkan pasukan perang Uhud, Zaid kembali menawarkan dirinya. Kali ini ia berangkat bersama rombongan remaja seusianya, berharap Rasulullah mengizinkan mereka dalam pasukan mujahidin. Rasulullah memandangi mereka dengan pandangan terima kasih, seakan-akan beliau menginginkan mereka untuk tidak ikut saja. Kemudian majulah anak muda yang bernama Rafi bin Khadij membawa sebuah belati atau tombak. Ia memamerkan keahliannya memegang senjata tersebut. Rafi berkata, "Sesungguhnya aku sebagaimana yang Anda lihat. Aku mahir dalam melempar senjata. Karena itu izinkanlah aku ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah pun mengizinkannya. Kemudian Samurah bin Jundab, salah seorang anggota keluarganya, mengatakan sesungguhnya Samurah lebih hebat dari Rafi. Rasulullah pun mengizinkan beliau. Tersisalah 6 orang pemuda pemberani lainnya. Di antara mereka ada Zaid bin Sabit dan Abdullah bin Umar. Mereka mengeluarkan segala kemampuan membujuk rayu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak mempan dengan lisan, mereka bujuk dengan air mata. Belum juga berhasil dengan cara itu, mereka unjuk kekuatan dengan menunjukkan otot-otot mereka. Tetapi usia mereka masih terlalu muda dan tubuh mereka masih begitu kecil. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menolak mereka secara halus, sekaligus menghibur mereka dengan berjanji akan mengajak mereka pada perang selanjutnya. Dan pada akhirnya Zaid bersama anak-anak seusianya memulai pengalaman jihad mereka di perang Khandaq pada tahun 5 Hijriah. Kemudian ikutlah Zaid dalam peperangan selanjutnya. Bahkan Zaid memegang bendera Bani Najjar di perang Tabuk. Awalnya bendera tersebut dipegang Umarah bin Hazm, tapi Rasulullah mengambilnya dan menyerahkannya kepada Zaid. Umar berkata, "Wahai Rasulullah, apakah ada sesuatu yang terjadi padaku yang buruk yang sampai kepadamu?" "Tidak ada, tapi yang lebih banyak menghafal Al-Quran layak dikedepankan. Dan Zaid lebih banyak menghafal Al-Quran daripada engkau. Perlu diketahui bahwa dahulu para sahabat menghafal 10 ayat ketika mereka sudah paham dan mengamalkannya, barulah mereka menambah hafalan, sehingga siapa yang paling banyak hafalannya maka semakin baik kualitas di antara mereka." Dari Amir menceritakan ketika Rasulullah mulai menyampaikan risalah Islam keluar Madinah, melakukan surat menyurat kepada para raja dan kaisar, beliau memerintahkan Zaid untuk mempelajari bahasa-bahasa mereka. Zaid pun berhasil menguasai bahasa-bahasa tersebut dalam waktu yang singkat. Zaid adalah seorang cendekia dan memiliki keistimewaan dalam berbagai bidang.
Ia seorang penghafal Al-Quran, juru tulis Nabi yang menulis wahyu yang turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia memiliki kualitas ilmu dan hikmah yang mendalam. Zaid bin Sabit mengatakan, aku dipertemukan dengan Nabi saat beliau tiba di Madinah. Ada yang mengatakan, ini adalah seorang anak dari Bani Najjar. Ia telah menghafal 17 surat. Diriwayatkan sebelumnya 16 surat. Aku pun membacakannya di hadapan beliau. Beliau sangat terkesan. Lalu beliau berkata, pelajarilah bahasa Yahudi atau Ibrani. Sesungguhnya aku tidak bisa membuat mereka beriman dengan kitabku. Aku pun melakukan apa yang beliau minta. Barulah waktu tidak lebih dari setengah bulan, aku pun menguasainya. Kemudian aku menulis surat Nabi kepada mereka. Apabila mereka yang mengirimkan surat kepada beliau, akulah yang menerjemahkannya. Al-Amasi mengatakan pernah datang surat-surat kepada Zaid, tapi ia tidak tertarik membacanya kecuali yang ia percaya saja. Dari sinilah ia dikenal dengan panggilan penerjemah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekianlah kisah untuk kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.